Om Swastiastu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan keselamatan, anugerah, dan kesehatan, sehingga kita tetap bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini, walaupun secara virtual, dalam sebuah program yang saya rasa sangat baik sekali, kuliah online melalui Undiksa Berbagi. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Rektor beserta jajaran pimpinan yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini saya rasa sangat baik karena memberikan citra bahwa memang Undiksa sebagai institusi pendidikan tetap berkomitmen untuk bergerak pada jalur pendidikan, memberikan tambahan wawasan, pengetahuan kepada khalayak, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Pak Aditra selaku moderator pada kesempatan yang baik ini. Dan yang terakhir, yang terhormat para peserta kuliah online seminar Undiksa Berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Saya izin share screen dulu ya. Siap. Oke, sudah masuk Pak Aditra gambarnya? Sudah. Oke. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Made Arisa Prayudi. Saat ini saya adalah staf pengajar pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selain mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat pada bidang fokus akuntansi sektor publik dan juga akuntansi keperilakuan, saya diberikan kesempatan juga untuk mengabdi kepada lembaga sebagai anggota tim Satuan Pengawas Internal SPI Undiksa, serta sebagai manajer administrasi dan keuangan pada lembaga sertifikasi profesi LSP Undiksa. Topik yang ingin saya bagi pada kesempatan hari ini adalah masih terkait dengan akuntansi, yaitu tentang perilaku akuntabilitas, atau sering kita terjemahkan secara sederhana sebagai sebuah bentuk perilaku pertanggungjawaban kerja. Apa yang menarik yang ingin saya bagi adalah ketika kita semua dan sebagian besar pihak mengakui dan meyakini bahwa sebenarnya perilaku akuntabilitas itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat, ternyata pada sisi lain terdapat kelompok-kelompok yang justru menganggap bahwa akuntabilitas dapat mengancam kinerja dari kelompok-kelompok tersebut. Mereka adalah kelompok-kelompok profesional. Kelompok profesional adalah kelompok pekerja yang memiliki ciri kepemilikan pengetahuan, kepemilikan keterampilan yang spesifik untuk pelaksanaan pekerjaannya. Mereka juga memiliki ikatan ego, ikatan profesi yang sangat kuat karena bernaung di bawah sebuah lembaga yang disebut dengan organisasi profesi, dengan mana di sana akan ada nilai-nilai yang dibagi secara bersama dan dipegang secara kuat. Berikutnya adalah mereka juga memiliki ciri, memiliki kebebasan, kemandirian dalam bekerja. Nah, hal inilah yang sebenarnya kemudian pada suatu titik akan bersinggungan secara negatif dengan pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban. Nah, seperti itu kira-kira gambaran umum dari apa yang akan saya bagi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Semoga bisa bermanfaat bagi para peserta sekalian. Saya akan mulai dari konsep akuntabilitas. Konsep ini sebenarnya memang tampaknya identik dengan ilmu akuntansi. Karena ilmu akuntansi dan praktek-praktek akuntansi memiliki output yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dapat dianggap sebagai sebuah media akuntabilitas yang paling baik dan cukup memadai. Karena bisa memberikan informasi mengenai bagaimana suatu organisasi akan bekerja. Anggapan ini sebenarnya tepat, tapi kurang bisa mencerminkan bagaimana konsep akuntabilitas itu secara meluas.
Saya coba memberikan sebuah konsep akuntabilitas yang saya pahami, bahwa akuntabilitas itu adalah sebenarnya sebagai sebuah kewajiban dari seseorang kepada orang lainnya untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Selain itu, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada penjelasan mengenai apa yang dilakukan, tapi juga seharusnya juga menjelaskan mengapa dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dilakukan. Nah, kalau kita melihat konsep laporan keuangan, pada laporan keuangan terbatas hanya pada apa yang telah dilakukan. Sehingga sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa laporan keuangan belum bisa secara penuh dikatakan sebagai media untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban secara komprehensif. Dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa paling tidak ada 3 aspek, 3 unsur yang akan bisa kita telah lebih jauh. Yang pertama terkait dengan status kewajiban. Jadi akuntabilitas adalah sebuah kewajiban. Sehingga kalau kita maknai secara sederhana, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, pemaknaan harus ini juga harus dimaknai dengan bijaksana. Bahwa keharusan bukan berarti hanya keharusan yang bersumber dari pihak eksternal, tapi juga sebuah kesadaran bahwa dari diri sendiri, bahwa ketika bekerja, pemenuhan aspek pertanggungjawaban harus dipenuhi secara sadar, yaitu keharusan dari sisi internal. Berikutnya adalah mengenai bentuk dari pertanggungjawaban, yaitu explain dan justify. Jadi bukan hanya sekedar menginformasikan mengenai apa yang dilakukan, tapi juga harus bisa menjelaskan dan menjustifikasi atau membuat rasionalisasi atas apa yang telah dilakukan. Mengapa memilih melakukan ini dibandingkan yang lainnya, kemudian bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga adalah terkait dengan subjek. Perilaku akuntabilitas minimal harus melibatkan 2 pihak, yaitu accountor dan juga accounting. Jadi pihak yang memberikan pertanggungjawaban dan pihak yang menerima pertanggungjawaban. Selain ketiga pertanyaan itu, juga ada beberapa pertanyaan lanjutan yang akan bisa membuat kita lebih memahami konsep dari akuntabilitas. Yang pertama adalah terkait dengan apakah akuntabilitas hanya bersifat melaporkan versus akuntabilitas juga sebaiknya meluas dari menjelaskan dan menjustifikasi, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para peserta. Ya, mungkin kita bisa anggap tadi itu adalah coffee break ya, selama kurang lebih 15 menit. Oke, saya lanjutkan saja. Pembahasan saya tadi terakhir pada pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku akuntabilitas ini. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa ada minimal 2 pihak, yaitu accountor, yaitu pihak yang melakukan perilaku pertanggungjawaban, dan juga ada accounting yang menerima pertanggungjawaban. Pemahaman terhadap 2 pihak ini sangat penting karena ini terkait dengan jenis akuntabilitas seperti apa yang harus diberikan. Karena masing-masing accounting selaku penerima pertanggungjawaban memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda dalam memahami bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh accountant. Berikutnya adalah pertanyaan mengenai sebenarnya accountant tersebut bertanggung jawab terhadap apa? Apakah prosesnya, apakah inputnya, apakah outputnya, apakah outcome-nya. Ini akan terkait dengan bagaimana mereka meramu sebuah laporan pertanggungjawaban dan juga isi dari laporan pertanggungjawaban tersebut. Yang terakhir adalah terkait dengan unit analisis dari pelaku pertanggungjawaban, apakah individu atau organisasi. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini adalah gambaran umum mengenai mengapa kemudian perilaku akuntabilitas itu harus dan sewajibnya diterapkan oleh pihak-pihak. Pertama, kita harus menyadari bahwa melakukan perilaku pertanggungjawaban sebenarnya menimbulkan cost. Nah, cost ini atau biaya dalam istilah sederhananya tidak hanya bisa dilihat atau dipandang dari sisi ekonomi, tapi juga dari non-ekonomi. Sebenarnya ketika
suatu organisasi mengupayakan adanya akuntabilitas, akan ada potensi bahwa organisasi tadi tidak efektif dalam melaksanakan program-programnya. Karena mengapa? Karena sumber daya yang ada pada organisasi yang pada dasarnya bersifat terbatas akan seringkali diporsir dalam rangka pemenuhan akuntabilitas, sehingga sumber daya tersebut akan menjadi berkurang manfaatnya dalam melaksanakan program-program yang sebenarnya telah direncanakan. Berikutnya adalah bisa saja akan muncul masalah-masalah terkait penetapan ukuran kinerja. Ukuran kinerja ini penting karena ukuran kinerja yang akan menjadi patokan, menjadi pedoman, dan menjadi target kinerja dari elemen-elemen organisasi. Ketika fokus terhadap akuntabilitas begitu tinggi, terus organisasi kadangkala akan mengalami kebingungan untuk menetapkan ukuran kinerja yang tepat yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam berkinerja. Berikutnya adalah ternyata bisa juga terjadi inefisiensi dalam pelaksanaan program. Ini terjadi ketika penerima pertanggungjawaban, yaitu masyarakat atau accounting-nya, justru tidak memiliki kecakapan yang memadai untuk bisa memahami apa sebenarnya makna dari akuntabilitas. Sehingga mereka akan cenderung meminta organisasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Karena mereka tidak memahami dengan baik bagaimana sebenarnya organisasi itu berkinerja dan bagaimana seharusnya organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yang terakhir, ada kemungkinan akan muncul perilaku-perilaku yang bersifat defensif, yang menentang adanya kewajiban pertanggungjawaban seperti ini. Nah, inilah sebenarnya salah satu kos terakhir ini yang menjadi dasar dari topik yang akan saya bagi berikutnya. Sementara itu, kita juga harus mengakui bahwa sebenarnya perilaku akuntabilitas memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dengan berperilaku akuntabilitas, komitmen dari elemen organisasi akan semakin tinggi. Karena ada motivasi untuk mencapai target dan mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai nantinya. Berikutnya, akuntabilitas bisa menjadi sarana evaluasi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, organisasi akan bisa mengetahui bagian-bagian mana, pada tahapan-tahapan mana perlu ada perbaikan, kemudian bagaimana yang perlu ditingkatkan. Berikutnya, dengan adanya akuntabilitas, organisasi akan bisa memastikan adanya kejelasan target, sehingga pada tahapan perumusan perencanaan strategi akan lebih tepat dalam rangka mencapai target yang direncanakan. Terakhir, sebenarnya akuntabilitas ini sangat terkait dengan kebutuhan organisasi akan sumber daya. Karena secara umum, akunti atau pihak yang menerima pertanggungjawaban organisasi adalah mereka-mereka yang memberikan sumber dayanya untuk dikelola organisasi. Nah, itu kira-kira gambaran singkat mengenai cost and benefit dari perilaku akuntabilitas. Selanjutnya saya akan berbicara mengenai profesi atau profesional, yaitu ini adalah kelompok-kelompok yang sebelumnya saya katakan justru merasa bahwa akuntabilitas yang diterapkan oleh organisasi itu akan mengancam bagaimana mereka berkinerja dalam organisasi. Saya akan definisikan profesi dulu. Dalam frase profesi ini sebenarnya ada dua hal yang akan sangat terkait. Yang pertama adalah bahwa profesi ini terkait dengan suatu jenis pekerjaan yang khusus, yang bisa membedakannya dari pekerjaan-pekerjaan lain. Misalnya, pekerjaan tenaga medis, itu akan sangat berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan di bidang pendidikan. Yang berikutnya adalah adanya sebuah pengakuan atas keahlian. Pengakuan ini diberikan oleh publik, karena melihat bahwa memang tidak ada pihak lain yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Bisa dibayangkan bahwa tidak mungkin ada pihak selain dokter yang bisa memberikan pelayanan berupa penanganan medis kepada pasien. Nah, secara definisi, profesi atau profesional adalah jenis pekerjaan yang memang membutuhkan atau mensyaratkan adanya penggunaan hasil pengetahuan, keahlian, dan prosedur-prosedur yang bersifat khusus dan spesifik. Nah, aspek-aspek ini kemudian akan termaintain dengan baik karena para tenaga profesional itu berada pada sebuah organisasi profesi yang memiliki nilai-nilai yang sangat kohesif, yang dibagi bersama anggotanya. Dalam internal organisasi ini juga
ada dukungan-dukungan dan tuntutan-tuntutan kepada para profesional sebagai anggotanya untuk bisa tetap mempertahankan standar kualitas kerja dan perilaku yang tinggi. Jadi itu kira-kira definisi dari profesi dan profesional. Berikutnya adalah karakteristik dari profesi. Saya merangkum ada 4 yang bisa kita nyatakan sebagai karakteristik dari profesi, yaitu pertama adalah bahwa dalam sebuah profesi akan ada jenjang pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya berakhir pada misalnya level D3, D1, tapi juga akan terpelihara melalui pelatihan-pelatihan atau jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Yang manfaatnya adalah untuk mempertajam, memperdalam, dan memperluas keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh para profesi ini. Berikutnya, pada profesi, mereka memiliki sebuah pedoman praktik yang khusus. Dan kadang-kadang praktik ini juga didukung oleh adanya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini sebenarnya bisa bermakna politis, karena bisa membatasi pihak-pihak luar dari organisasi profesi ini untuk bisa ikut berkecimpung dan berkompetisi dengan mereka. Jadi hanya mereka-mereka yang memiliki keahlian tertentu yang bisa memperoleh sertifikasi ini. Berikutnya adalah pada profesi terdapat basis disiplin ilmu yang sudah sangat sudah sangat stabil, sehingga apapun permasalahan-permasalahan baru yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pekerjaannya akan dapat diselesaikan dengan baik karena sudah memiliki fondasi keilmuan yang sangat kuat. Terakhir adalah adanya asosiasi profesi. Jadi asosiasi profesi ini sangat berguna dalam rangka memberikan perlindungan, memberikan pengakuan, kemudian memberikan dukungan-dukungan yang bersifat politis, sehingga kemudian para tenaga profesional menjadi anggota dari asosiasi profesi ini memiliki kebebasan dan memiliki ruang gerak tersendiri untuk tetap berkinerja dalam suatu organisasi. Topik yang kemudian saya katakan akan menjadi hal yang sangat kontradiktif dengan perilaku pertanggungjawaban adalah apa yang disebut dengan keswatantraan, atau dalam istilah aslinya adalah autonomi. Jadi aspek keswatantraan ini adalah sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh tenaga profesi berupa adanya kebebasan, fleksibilitas untuk secara pribadi menetapkan bagaimana mereka akan bekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi mereka akan secara mandiri, tanpa ada pengawasan, tanpa ada kompetensi, tanpa ada intervensi, dan tanpa memerlukan adanya panduan-panduan lain dari pihak eksternal. Mereka sudah memiliki, seperti yang saya sebutkan dalam ciri-ciri dari profesi, ada panduan, ada sertifikasi, dan klaim terhadap kemampuan pribadi yang spesifik yang tidak akan dimiliki oleh pihak-pihak lain di luar organisasi profesinya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian aspek keswatantraan dari profesional ini akan muncul. Secara alamiah, aspek ini akan muncul karena para tenaga profesional yang memang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus tersebut berhasil menunjukkan kepada publik bahwa mereka mampu melakukan sebuah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Sehingga ini akan memunculkan persepsi dan pengakuan dari pihak publik bahwa hanya mereka yang bisa melakukannya. Hal ini kemudian akan memunculkan sebuah power dalam diri mereka untuk bisa menolak, untuk bisa membatasi pihak-pihak di luar profesi mereka untuk ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga bisa meminimalisasi bahkan meniadakan adanya kompetisi di antara mereka. Berikutnya adalah selain adanya pengakuan dari publik, ada juga peran sentral dari organisasi profesi. Organisasi profesi dengan kekuatan power internal yang sangat kuat bisa melakukan negosiasi-negosiasi secara politik dan ekonomi, sehingga semakin mengukuhkan posisi dan status dari tenaga profesional yang begitu dominan dalam strata pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh sebutkan, otonomi atau keswatantraan tersebut adalah sesuatu yang muncul akibat pemberian dari pihak eksternal, sehingga kemudian mendarah daging dalam diri profesi dan mengakibatkan
adanya perbedaan-perbedaan perilaku dari para profesi dibandingkan pihak lainnya. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana mereka menyikapi adanya kewajiban pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi memang para profesional ini diasumsikan memiliki posisi yang dominan dibandingkan dengan posisi-posisi pekerjaan lain, seperti bagian administrasi, dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena secara alamiah, mereka adalah aktor-aktor kunci dalam operasi organisasi suatu organisasi. Bayangkan saja, misalnya adalah organisasi rumah sakit. Siapa lagi yang menjadi aktor utama dari pelaksanaan proses bisnis rumah sakit selain para tenaga medis? Begitu pula mereka adalah pihak-pihak yang menjadi sumber pendapatan utama bagi organisasi. Nah, jadi secara teknis mereka unggul, kemudian dari aspek ekonomi mereka juga unggul dibandingkan dengan profesi atau jenis pekerjaan lain dalam satu organisasi yang sama. Akibat adanya pengakuan seperti ini, kemudian mereka akan memiliki power. Salah satunya mereka akan merasa tidak perlu lagi atau bersifat resisten terhadap hal-hal yang bersifat administratif. Salah satunya adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dalam suatu organisasi. Ini sebenarnya bukan sebuah masalah, karena justru ketika seorang profesional tersebut dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, memang seringkali pekerjaan yang mereka lakukan akan tidak efektif. Karena mereka akan justru lebih banyak disibukkan oleh hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan mereka. Bagaimana kemudian suatu organisasi akan mengelola tantangan-tantangan ini, yaitu tantangan adanya penolakan resistensi dari tenaga profesional. Yang pertama, organisasi bisa menerapkan sebuah mekanisme akuntabilitas yang dapat sedapat mungkin mengakomodasi berbagai kepentingan dalam organisasi. Karena kita harus menyadari bahwa suatu organisasi yang dibentuk dari berbagai macam elemen itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Berikutnya adalah organisasi harus bisa menumbuhkan kepercayaan antara pihak pemberi pertanggungjawaban dengan pihak penerima pertanggungjawaban. Bahwa memang apa yang telah dijelaskan, apa yang telah dijustifikasi, memang dilakukan secara objektif, tanpa ada hal-hal yang bisa disembunyikan. Berikutnya adalah, ini adalah sebuah strategi yang sebenarnya berdasarkan hasil penelitian empiris yang saya lakukan dalam beberapa periode, merupakan strategi yang paling efektif untuk bisa memaksakan perilaku pertanggungjawaban tenaga profesional, yaitu penerapan mekanisme insentif atau reward dan disinsentif atau punishment yang berkeadilan. Memang secara alamiah dan secara umum manusia itu adalah homo economicus ya. Jadi mereka akan sangat termotivasi oleh hal-hal yang bersifat ekonomis. Jadi ini bisa digunakan sebagai strategi yang tepat untuk bisa mengelola tantangan penolakan atau resistensi dari tenaga profesional terhadap kewajiban pertanggungjawaban. Yang berikutnya adalah menetapkan indikator pengukuran kinerja yang jelas. Jadi dari sebuah hasil penelitian terkait dengan resistensi ini, ternyata didapati bahwa resistensi yang dimiliki oleh tenaga profesional itu lebih disebabkan karena mereka tidak bisa mengetahui apa manfaat dari mereka melakukan pertanggungjawaban. Tidak seperti halnya ketika mereka melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Misalnya, dokter misalnya dalam suatu organisasi rumah sakit, mereka akan dengan segera mengetahui bahwa hasil pekerjaan mereka adalah kesembuhan pasien misalnya. Tapi mereka sangat abstrak membayangkan apa yang akan mereka dapatkan, benefit apa yang akan mereka terima ketika mereka mengupayakan aspek akuntabilitas. Nah, jadi salah satu strategi yang mungkin juga bisa tepat digunakan oleh organisasi adalah menetapkan indikator pengukuran kerja yang jelas, yang bisa dipandang oleh para profesional sebagai target yang memang memiliki manfaat bagi mereka secara pribadi. Yang terakhir adalah mengakomodasi adanya umpan balik. Jadi organisasi memang tidak seharusnya bersifat egois, gitu ya. Diperlukan adanya
kesempatan kepada semua elemen, tidak hanya pada tenaga profesional, untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan masukan mengenai penerapan dari mekanisme akuntabilitas yang telah diterapkan. Sehingga bisa mencapai tujuan yang pertama, yaitu mengakomodasi semua kepentingan yang ada di setiap elemen organisasi. Oke, sebenarnya seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa ini memang bukan sebuah materi perkuliahan, sehingga saya ingin mengemasnya sebagai sebuah sesi diskusi, sesi sharing, terkait dengan topik yang memang dalam beberapa tahun belakangan ini cukup intens saya lakukan penelitian dan observasi di lapangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian partisipan. Sekali lagi saya mohon maaf atas gangguan teknis yang cukup memakan waktu tadi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Oke, terima kasih banyak Pak Prayudi atas sharingnya. Bisa dengar suara saya, Pak ya? Ya, bisa Pak Aditra. Oke. Jadi demikian tadi Bapak dan Ibu peserta pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Bapak Made Aristia Prayudi. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi diskusi. Jadi jika ada Bapak dan Ibu peserta di sini yang hadir di sini memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan narasumber, saya persilakan. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombol raise hand yang ada di layar masing-masing. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Ada beberapa chat ini. Oh, belum. Oke. Oke, sambil menunggu Pak Prayudi, mungkin ada masih memikirkan pertanyaan yang bagus mungkin Bapak Ibu peserta di sini. Kalau dari saya mungkin tanya Pak Prayudi, mungkin kan saya bukan dari orang ekonomi atau orang akuntansi, mungkin Pak Prayudi bisa sedikit menjelaskan dengan kalimat yang singkat tetapi mungkin bisa saya mengerti terkait keswatantraan dan otonomi gitu ya Pak Prayudi ya. Boleh dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya maknanya kalau bagi kami orang awam mungkin? Oke, ya terima kasih Pak Aditra. Jadi asal kata swatantra itu adalah autonomi gitu ya. Kalau kita bahasakan secara sederhana adalah kemandirian. Kemandirian dalam bekerja. Jadi otonomi atau kemandirian ini adalah sebuah aspek yang bisa dimiliki oleh profesional ketika mereka tidak perlu lagi panduan-panduan dari pihak eksternal, tapi mereka memiliki cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Sebagai contoh misalnya di dalam profesi tenaga medis, para dokter tentunya sudah sangat menguasai bagaimana mereka menangani pasien dalam penyakit tertentu misalnya seperti itu. Sehingga tidak perlu lagi ada SOP-SOP yang mungkin dibuat oleh organisasi rumah sakit yang mengatur bagaimana mereka menangani pasiennya. Kemudian misalnya dalam profesi dosen misalnya, kita sebagai dosen tentu tidak perlu lagi diberikan panduan bagaimana cara mengajar kan begitu kan Pak Aditra ya. Nah itulah yang dimaksud dengan kemandirian. Nah sayangnya memang kemandirian ini seperti yang saya sebutkan di awal, fenomenanya adalah sangat berinteraksi negatif dengan kewajiban pertanggungjawaban. Sebagian besar dari kita mengakui pasti kita merasa enggan untuk mengungkapkan bagaimana cara kita bekerja seperti itu. Itu yang terutama ada pada jiwa para profesional. Karena mereka merasa tidak perlu ada yang tahu bagaimana saya bekerja, karena saya memiliki cara-cara saya tersendiri. Yang penting adalah pekerjaan saya bisa berjalan secara efektif. Kira-kira seperti itu Pak Aditra gambaran umumnya.
Ini dari lanjut Mahmudin SE. Terima kasih atas jawabannya Pak Yudi. Jadi mungkin sepertinya masih belum ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu ya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu peserta yang hadir di sini, jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung diganggu Pak Praidi ya Pak Praidi ya. Karena boleh, sangat senang ada diskusi begitu ya. Karena di sini juga kita dibatasi oleh waktu, gitu ya Pak Praidi ya. Mungkin sebelum saya akhiri dari Pak Praidi sendiri ada closing statement, mungkin saya persilakan Pak Praidi. Oke. Terima kasih pada Pak Aditra ya. Sekali lagi saya sebelum mengakhiri, saya ingin mohon maaf atas gangguan teknis tadi. Ternyata memang cukup banyak menyita waktu, sehingga sesi diskusinya jadi sangat banyak terpotong gitu ya. Tapi saya sangat membuka kesempatan kepada para peserta yang juga memiliki interest yang sama dalam topik akuntabilitas pada tenaga profesional untuk kita saling sharing, berdiskusi, karena sebenarnya materi ini adalah sebagian dari bahan book chapter yang akan saya buat bersama teman-teman seprofesi dosen akuntansi publik. Saya akan memerlukan banyak masukan untuk penyempurnaan dari bahan bab buku ini. Terakhir adalah saya ingin menyampaikan bahwa akuntabilitas itu walaupun sangat identik dengan akuntansi, sangat disarankan kepada semua pihak untuk bisa memenuhinya, gitu ya. Karena banyak manfaat yang bisa diberikan dan juga bisa menunjukkan bagaimana rasa pertanggungjawaban kita terhadap kepercayaan diberikan kepada orang lain. Kira-kira seperti itu, Pak Ritra. Terima kasih. Oke, mantap sekali closing statement-nya Pak Praidi. Saya sangat setuju dengan statement yang terakhir ya. Kadang-kadang profesional itu juga dilihat dari sikap bertanggung jawabnya. Bukan seperti itu ya Pak Praidi. Bukan hanya sekedar skill saja gitu ya, mampu menyelesaikan masalah, tapi juga terkait ini bertanggung jawab apa tidak terhadap pekerjaannya, terhadap lingkungan di dalam maupun di eksternal, gitu, lingkungan di luar dari profesinya. Oke, mungkin terima kasih Pak Praidi, saya mewakili panitia Undiksa Berbagi mengucapkan terima kasih atas sharingnya tadi, kemudian sudah bersedia berbagi materi dengan kita semua di sini. Terima kasih, saya ucapkan Pak Praidi, jangan kapok-kapok lagi, mungkin ada Undiksa Berbagi batch 3, saya harapkan bisa ikut berbagi lagi Pak Praidi. Nah, oke. Pada Bapak Ibu peserta yang masih setia join di sini di webinar kita pada siang hari ini, saya juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat atau menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Nah, kemudian sekaligus saya menyampaikan kepada Bapak Ibu jangan lupa mengisi kuesioner yang saya bagikan di e-learning itu sebagai di fitur chatnya itu sebagai bahan untuk pembuatan sertifikat dan juga evaluasi kegiatan ini. Oke, akhir kata sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Praidi, kemudian Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kita bisa berjumpa lagi di sesi yang lain di acara kuliah online yang bisa berbagi ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, semoga sehat selalu.